Ya, langsung saja kita melanjutkan perbincangan. Menyambung pertanyaan tadi saya, Mas, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk memutus ini sebenarnya sindikat-sindikat seperti ini? Ya, jadi kan mereka itu pasti melakukan operasinya itu menggunakan media. Media apa yang digunakan? Media sosial atau media chatting dan lain-lain. Contohnya Telegram gitu. Mereka punya grup besar tuh yang untuk masuknya itu mereka berbayar gitu. Nah, grup-grup inilah yang nanti dia melakukan penyebaran. Ada grup penjualan, ada grup untuk perekrutan gitu. Nah, grup penjualan ini dia akan melakukan posting-posting konten-konten pornografi anak yang kalau untuk melihatnya mereka harus bayar. Bisa subscriber langganan atau bisa per konten gitu, tergantung gitu. Kadang-kadang juga si pelakunya ini dia menawarkan, ada konten eksklusif nih, ada mau beli apa enggak gitu. Jadi memang pasarnya banyak sekali dan itu ada jutaan di dunia gitu, ya kan. Nah, contohnya beberapa tahun yang lalu kan ada anak SMK umur 17 tahun, ternyata dia adalah admin dari grup pornografi gitu, ya kan, pornografi anak. Bayangkan, artinya apa? Bisa dari mana aja yang melakukan ini, bukan hanya dari luar negeri, di Indonesia pun bisa gitu. Iya. Jadi ketika polisi melakukan deteksi, oh ini dari negara lain, belum tentu dari negara itu. IP-nya dari Karena sana, apa? tapi Karena IP-nya ternyata dari sana bisa kita modifikasi gitu. Nah, jaringan-jaringan inilah gitu yang menggunakan media sosial dan lain-lain itu mereka memiliki beberapa keahlian. Salah satunya adalah melakukan peretasan. Peretasan menggunakan apa? Peretasan untuk mengambil alih akun media sosial, mengambil alih akun WA dan lain-lain gitu. Yang itu digunakan mereka untuk melakukan kejahatan gitu. Nah, bagaimana melakukan tracingnya? Apakah susah? Sebenarnya nggak terlalu susah. Karena dengan ada sistem namanya social network analysis gitu. Jadi kita misalkan saya tahu Mas Fadil nih akunnya di Twitter mana gitu ya. Nah, saya bisa nih melakukan mapping gitu. Sebenarnya temannya siapa saja sih? Yang berkomunikasi paling sering itu siapa saja sih gitu? Jaringannya kemana sih gitu? Kalau misalkan jaringan itu berkomunikasi, perantaranya siapa sih gitu? Itu bisa kita cek. Jadi kalaupun Mas Fadil nggak aktif gitu, saya bisa ngecek nih orang-orang di sekitar ini siapa saja nih. Harusnya bisa melakukan itu. Oke, Prof, saya bergeser ke Prof Adrianus. Prof Adrianus, salah satu platform bahkan ya terang-terangan beberapa waktu lalu ya Mas pertamanya melegalkan pornografi lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, dari aspek kriminologi nih kalau misalnya kita mau membahas ya, ini hal-hal seperti ini justru menyulitkan nggak sih Prof penanganan pornografi di Indonesia lah khususnya? Menyulitkan karena sebetulnya pornografi suatu komoditi, benda publik gitu ya. Tapi kemudian ketika dikonsumsi oleh orang yang belum waktunya dengan cara-cara ilegal atau kalau pornografi sendiri kemudian lalu diproduksi dengan cara-cara ilegal jadi masalah. Belum lagi kalau kemudian masuk soal norma dan agama. Nah, itu lalu menjadikan perdebatannya menjadi perdebatan yang subjektif lah begitu ya. Nah, tapi apakah kita mau larikan ini menjadi masalah pornografis? Saya rasa enggak ya. Tetapi ini adalah masalah soal cyber ditambah lagi dengan soal literasi. Literasi betul. Ya. Nah, untuk itu maka menarik nih. Kalau tadi Pak Pratama bicara soal mudahnya, memang kalau Pak Pratama ini kemudian misalnya ditugaskan mengurusi masalah begini, beliau akan pusing. Kenapa? Karena sebetulnya kemampuan beliau itu segini, tapi yang dihadapi sebetulnya literasinya rendah justru. Rendah sekali. Demikian juga teman-teman Polri punya teknologi yang bagus, tapi ketika menghadapi cyber, sebetulnya mereka tidak optimal dalam rangka penggunanya. Kenapa? Karena sebetulnya kandungan teknologinya rendah. Yang dihadapi adalah tadi soal orang yang dikibuli, ditipu, tapi kandungan manipulasi teknologinya rendah sebetulnya. Nah, maka dikhawatirkan kalau kita sekarang punya satuan cyber, Pak Pratama, jangan-jangan ini menjadi idle. Karena sebetulnya dia tidak mengurusi pertasan yang canggih-canggih, tapi hanya mengurusi soal-soal yang sebetulnya sederhana seperti ini. Orang yang penipuan yang sebetulnya secara teknologi rendah, penggunanya. Maka sempat jadi perdebatan, apakah satuan cyber ketika ada kasus begini ditangani oleh satuan cyber atau satuan pidana umum saja sebetulnya. Karena ini ada konteks penipuan terhadap penggunanya begitu. Oke, ya harapannya sanksinya tegas dan juga literasinya ditingkatkan untuk masyarakat Indonesia ya sehingga tidak ada lagi penipuan-penipuan seperti ini ya. Terima kasih banyak Prof. Kemudian juga Mas Pratama sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Dan ini juga sekaligus menjadi akhir bersama kita pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi akhir pekan ini. Saya Arif Fadil dan rekan saya Kamarati Kusuma pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.